Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa Warkop Street Channel, Kibas Kibas. Dan di dalam kesempatan saat ini, apa Warkop bersama dengan anak muda, seorang milenial yang politik. Beliau adalah Wahab Nasaru, adalah pengamat politik milenial. Kita akan bincang-bincang persoalan konsepsi politik, terutama persoalan Gubernur Gorontalo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Irfan. Ya, kita harus sehat. Ya. Sehat selalu. Ada pertanyaan awal saya, dan saya langsung saja. Ini kan kita masyarakat Provinsi Gorontalo, alhamdulillah selama ini dipimpin oleh salah seorang tokoh besar, tokoh politik besar yang ada di Gorontalo, yang Bapak dengan hormat Bapak Rusli Habibie. Beliau telah memimpin kita selama 10 tahun dengan berbagai kemajuan dan perkembangan tentang pembangunan Gorontalo di sini, walaupun sebagai manusia juga banyak hal-hal celah-celah kekurangan. Kami ingin mendapatkan suatu gambaran dari Bang Wahab soal Gubernur Gorontalo ke depan itu seperti apa? Gubernur Gorontalo pasca Rusli Habibie gitu ya. Ya, sebenarnya kalau saya melihat siapakah yang cocok pasca gubernur saat ini, dalam hal ini Pak Rusli Habibie, yang kalau yang jelas pertama orangnya punya komitmen terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Gorontalo. Jadi ini malu niatannya apa, ingin menjadi gubernur Gorontalo. Ya, karena saat ini semua orang ingin jadi gubernur. Tapi niatannya apa? Apakah untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya? Nah, itu yang pertama. Niatannya menjadi gubernur. Kedua, yang jelas gubernur sesudah ini haruslah orang yang memiliki kinerja dan progres lebih besar dan lebih tinggi dari gubernur sebelumnya. Jadi ya harus lebih tinggi dong. Progresnya harus lebih cepat dan lebih tinggi. Dari sisi sumber daya yang dia gunakan, dari sisi kebijakan yang dia buat, itu harus pro kepada rakyat Gorontalo seutuhnya. Rakyat Gorontalo ini kan banyak kelompok. Ya, rakyat Gorontalo ini kan banyak komunitas ya, banyak profesi, bahkan berbeda haluan politik. Lah, sang gubernur harus mampu mengayomi itu semua, tidak hanya kelompoknya saja. Nah, karena kalau hanya kelompoknya saja ya pemerintahan itu tidak akan berjalan maksimal. Saya potong ini Pak. Ya. Saya ingin stressing menjadi seorang gubernur itu ada berdiri di semua golongan, termasuk golongan walaupun itu terjadi perbedaan politik. Ya. Mengapa harus ada pernyataan seperti itu? Ya, karena kita lihat selama ini pemerintahan daerah di Gorontalo itu kan banyak konfliknya ya. Konflik politik lah. Dan akhirnya mengganggu proses kinerja. Kita terlalu banyak disebutkan pada konflik yang tidak punya alasan yang jelas untuk kepentingan umum, sehingga energi habis. Bisa ada contoh secara faktual konflik politik karena dalam tanda kutip ya, quote and quote,
Bang Wahab bisa memberikan sebagai contoh lah. Ya seperti tidak usah jauh-jauh lah, di politik nasional juga kan terjadi itu ya. Oh, iya. Ada oposisi, ada pemerintah. Tapi kan di era Pak Jokowi jilid 2 kan itu coba diredam dan dihilangkan dengan cara mengundang oposisi menjadi koalisi bersama, dan ini hal yang positif sehingga pembangunan nasional itu berjalan dengan lebih stabil dan mencapai target. Nah, Gorontalo harus seperti itu, pemerintahan daerah. Wahab itu berarti tinggal cara lah, artinya itu bukan dari personality seorang calon gubernur, Ya. tinggal caranya dia. Tapi kalau kita merujuk dari secara personality, seperti apalah gubernur Gorontalo itu? Kalau personality yang jelas, saya bilang tadi, poin pertama, poin kedua, ya kan, niatannya baik untuk kesejahteraan umum masyarakat Gorontalo bersama. Kedua, kinerjanya harus lebih bagus dari kinerja sebelumnya. Bukan berarti kinerja sebelumnya tidak bagus. Itu wajar. Ya bagus, cuman kenapa sih kita nggak mencari target melampaui? Karena pemimpin sebelumnya memunculkan pemimpin yang menyempurnakan sebelumnya. Nah, contohnya seperti para nabi-nabi, ada banyak, dan nabi kemudian melengkapi dan menyempurnakan nabi sebelumnya. Nah, dalam kepemimpinan juga seperti itu harusnya. Ya, agar harapan rakyat itu terwujud. Artinya begini. Walaupun tidak sesempurna yang kita idealkan. Bang Wahab, artinya saya konkretkan. Apa yang pernah dibuat oleh Pak Rusdi sebagai gubernur kita saat ini, yang baik-baik itu harus perlu dilanjutkan oleh pemimpin yang akan tidak hanya dilanjutkan, tapi ditingkatkan dan diinovasikan kembali agar apa yang telah dibangun oleh masa lalu itu tetap berguna untuk masyarakat. Jangan hanya dibangun kemudian ditinggalkan lagi jadi barang mati, kan rugi anggaran daerah. Lah itulah egoisme pemimpin, itu harus dihilangkan. Sisa-sisa konflik itu harus dihilangkan, karena apapun pilihan rakyat, hasilnya sang pemimpin yang terpilih harus mengayomi semua. Itu catatan penting agar tidak memunculkan friksi-friksi di tengah perjalanan politik, khususnya daerah Gorontalo. Nah, poin ketiga, sang gubernur haruslah orang yang punya kapabilitas dan kualitas yang lebih bagus. Ukuran kapabilitas itu penting. Seperti apa? Ya, kapabilitasnya itu maksud saya itu sumber daya manusia ya. Ya, yang kita cari pemimpin itu kan sumber daya manusia pertama, bukan uangnya, bos. Jangan sekali-kali kita melihat orang punya uang itu punya kualitas leadership yang bagus. Tidak juga. Tapi kita bisa mengukur itu dari sumber daya manusianya. Itu dari sisi diplomasi, kepintaran, strategi, ekonomi. Nah, itu titik tekannya memang strategi ekonomi. Bagaimana dia punya konsep dan gagasan ekonomi itu yang memiliki lompatan-lompatan spektakuler. Karena begini, Gorontalo itu selama beberapa periode ke depan masih terkurung dalam lingkaran 5 termiskin nasional. Nah, bagaimana cara ini kita keluar dari lingkaran itu? Dan ini salah satu juga PR bagi pemimpin gubernur sesudah ini. Itu titik poin utama yang harus dia kerjakan, yaitu persoalan ekonomi rakyat Gorontalo. Itu salah satu poin fundamental, karena ekonomi itu penting. Lagi-lagi kekufuran mendekatkan orang pada kekafiran. Tapi begini Bang Wahab, saya coba ada suatu pendapat, orang mengatakan begini,
menjadi pemimpin kepala daerah di berbagai level, apakah gubernur, wali kota, bupati, sebenarnya tidak banyak hal yang akan beliau kerjakan, dan beliau tidak akan kerja dengan tidak begitu berat lah. Mengapa? Karena beliau punya suatu sistem organisasi birokrasi. Ada sektanya, ada asistennya, yang rata-rata notabene memiliki kompetensi dan kapabilitas di atas rata-rata. Ya. Sehingga siapapun menjadi gubernur, ya, no problem untuk menjalankan sistem yang nanti akan beliau jalani sebagai kepala daerah. Bagaimana tanggapan Bang Wahab soal seperti itu? Ya sebenarnya kalau sang gubernurnya berpikir seperti itu daerah ini hanya akan stagnan saja kalau dia hanya kemudian berharap pada birokrasi. Stagnan, artinya progres dari gubernur sebelumnya dia tidak bisa lampaui dong, karena dia hanya masuk kategori zona nyaman. Kalau seperti itu copy paste, konservatif namanya. Jadi daerah itu nggak akan maju kalau begitu. Jadi perlu ada ketajaman. Lah iya, yang saya maksudkan dia harus memiliki lompatan lebih dari cara berpikir, paradigma pembangunan ekonomi, kemudian sosial, dan berbagai macam variabel pembangunan lainnya. Dia harus memiliki lompatan. Contohnya begini, salah satu contoh simpel, perikanan, dari sektor perikanan. Beberapa tahun lalu berapa ton produksi ikan dari Provinsi Gorontalo? Taruhlah dia 100 ton per tahun. Dia harus melakukan lompatan bisa 200 ton per tahun. Itu kan bisa dipikir oleh kepala dinasnya kan? Lah, maksud saya kan itu, gubernurnya kan gubernur itu kategorinya inisiator. Begitu ya. Kadis hanya menjalankan itu. Nah, kalau gubernurnya punya gagasan seperti itu, lompatan, dia kan pasti ngomong ke kadisnya, Pak Kadis tolong tingkatkan ya produksi perikanan kita, atau tingkatkan ya produksi pertanian kita, atau tingkatkan ya sektor perdagangan kita. Tolong dicarikan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, dan praksiskan dia dalam bentuk konsep. Dan seorang gubernur harus memiliki ide dan cara berpikir yang lebih dari kepala dinas. Lebih dari kepala dinas dong, jangan kepala dinasnya lebih progresif daripada gubernurnya, itu gawat. Ya kalau gubernurnya hanya tidur-tiduran saja berharap pada kadis, ya sulit. Ya presiden pun harus berpikir seperti itu. Kalau enggak, ya menterinya akan santai-santai saja. Menterinya kan pasti berharap, lah saya kan tunggu instruksi Pak Presiden. Atau kadisnya bilang, saya kan tunggu instruksi dari Pak Gubernur. Lah kalau gubernurnya tidur aja, dia biasanya ngikut tuh. Dia juga ikut tidur-tiduran kadang-kadang. Jadi dua-duanya harus aktif sebenarnya. Antara pemimpinnya dan birokrasinya harus aktif. Tapi titik awalnya dari sang pemimpin tertinggi, yaitu gubernur. Karena yang di bawahnya hanya mencontoh atau mengikuti. Makanya pentingnya kepemimpinan. Di dalam Islam juga kan kepemimpinan yang utama salah satunya. Karena pemimpin ini, ya leadership itu pemimpin itu menginspirasi aparat di bawahnya. Artinya bahkan secara manajerial ya, ada kepala dinasnya. Ada kepala dinas. Ya, pimpinan utamanya orang yang harus punya spirit, kemauan kuat atau semangat. Tanpa pemimpinnya memiliki itu, yang di bawahnya akan ikut juga. Bahkan kalau pemimpin itu punya inisiatif, semangat, dan pemikiran lompatan yang inovatif, progresif, rakyatnya pun akan terinspirasi. Sehingga rakyatnya juga ya akan bagaimana dia survival dengan cara-cara kreatif. Dari dia mendapatkan gaji hanya atau pendapatan ekonominya dari sisi berdagang hanya 5 juta per bulan, dia bisa naik bisa 10 juta per bulan. Lah, sehingga tidak hanya birokrasi yang kemudian menggerakkan rakyat, tapi dari rakyat sendiri, atau yang saya sebut dengan kekuatan civil society. Nah, karena civil society itu sangat penting. Kekuatan rakyat itu sebenarnya lah yang utama dari setiap bangsa.
Karena kalau rakyatnya semangat, tanpa pemimpinnya semangat pun rakyat tetap berkembang. Iya kan? Itu. Bang Wahab, saya coba lebih mempersiapkan suasana. Ya. Kebetulan abang dari kalangan milenial, katakanlah generasi muda, apakah ada syarat untuk gubernur ke depan ini? Ya. Ada syarat umur, misalnya meminta harus dari kalangan ini, dari sisi umur, kira-kira ada? Ya kalau saya sih sebenarnya batasan umur tidak perlu ya, tidak jadi masalah. Yang penting pikirannya itu pikiran-pikiran yang progresif, yang brilian, yang masih memiliki semangat di dalam hatinya. Itu yang utama. Kalau masalah umur tidak terlalu. Tapi begini Pak, dalam bonus demografi kita, Ya. bahwa populasi penduduk generasi muda kita ini lebih besar. Ya, 2024 milenial populasinya besar. Makanya kan sebenarnya berarti itu satu indikasi dan konfirmasi bahwa pemimpin atau gubernur Gorontalo sesudah ini harus memahami gejolak sosial dari kaum muda, dari milenial. Apa? Karena dia menjadi populasi pemilih terbesar 2024. Berarti ini harus menjadi salah satu program utama. Contohnya begini, kalangan milenial itu kan sekarang dia sedang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ini yang harus disupport oleh gubernur sesudah ini. Kenapa? Karena itu adalah resources rakyat. Kalau ini tidak kita wadahi, tidak kita ayomi, dia akan menjadi bumerang. Itu loh. Jadi artinya secara umur tidak masalah lah. Tidak masalah. Yang penting seorang gubernur itu, karena melihat populasi generasi muda ini itu besar di Gorontalo ini, Ya. punya visi-visi pembangunan yang bisa menyentuh masyarakat. Iya, karena seorang pemimpin yang baik itu adalah orang yang paham realitas sosial dalam konteks kekinian. Dia paham gejala yang terjadi di masyarakat. Nah, itulah yang harus dia fokuskan sehingga pembangunan itu tidak salah sasaran, menjadi tepat sasaran. Itu penting bahwa pemimpin atau gubernur Gorontalo sesudah ini orang yang harus sensitif terhadap kebutuhan rakyat. Kalau dia tidak memiliki sensitivitas itu, ya hanya akan berjalan di tempat dan hanya menguntungkan sekelompok oligarki. Ingat, milenial itu tidak ada oligarki di situ. Dia adalah generasi baru yang merdeka, yang mencari dunia baru tanpa berharap pada birokrasi. Dan ini menguntungkan bagi daerah. Satu sumber daya yang cukup besar ketika ini dikelola, ini bisa menguntungkan daerah itu. Dalam hal ini Provinsi Gorontalo. Oke Bang Wahab, saya kira cukup apa yang kita diskusikan. Syarat atau siapakah gubernur ke depan sudah Pak Rusdiani ini. Ya. Yang utama, namun sudah ada kriteria Ya. disampaikan oleh Pak Wahab. Sebagai closing statement, saya berikan kesempatan untuk Pak Wahab untuk menyampaikan kata pemungkas lah. Ya, kalau saya semua orang ingin jadi gubernur Gorontalo itu baik. Itu adalah satu semangat demokrasi. Itu sangat positif bagi kondisi demokrasi Gorontalo. Nah, dengan begitu kita berharap melahirkan gubernur yang sangat berkualitas dari begitu banyaknya orang ingin jadi gubernur. Akan disayangi rakyat. Pasti kalau kemudian dia memang memiliki visi tadi itu, visi masa depan Gorontalo. Yang poin pertama adalah visi ekonomi, dia harus memiliki tadi visi ekonomi masa depan Gorontalo. Ketika dia menjabat 1 tahun, apa yang dia harus laksanakan itu. Kedua, dia punya niatan yang baik untuk
kemakmuran rakyat Gorontalo. Jadi kembali kepada niat lagi. Ya, niat. Ya, ini amal niat, karena Gorontalo ini memang satu tanah leluhur yang telah mewarisi sumber daya alam yang besar dan sumber daya sosial kebudayaan yang luar biasa. Dan ini kita tinggal hanya mengembangkan tadi, melanjutkan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tinggal kita bagaimana mengelola itu menjadi suatu sumber kemakmuran. Tanpa itu Gorontalo hanya akan berjalan di tempat. Jadi itu pesan saya buat gubernur, para calon-calon gubernur sesudah ini, tolong diingat baik-baik lah. Karena ketika Anda lupa dengan amanah-amanah masyarakat, Anda akan dihukum oleh hukum alam dan oleh rakyat itu sendiri. Tapi saya sangat berharap, dan ini mungkin sangat optimis ya, Gorontalo ke depan gubernurnya akan lebih baik dan lebih progresif. Bukan berarti gubernur sebelumnya tidak baik. Ini harus disempurnakan lagi. Oke Bang Muhammad, terima kasih. Apa waktu merasa berpanjang diskusi saat ini dengan salah seorang milenial pengamat politik, Bang Wahab Masari. Oke, terima kasih. Demikian sahabat Abawatu dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam sehat. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.